Alhamdulillah sehat. Kang Ivan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita akan membahas ya masih tema yang kemarin ini tanda-tanda orang yang mempunyai ain. Ya, soalnya kita akan bahas tanda-tanda orang yang punya ain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin syifaa'ul qulubi wa lawihal ladzi arsalahu rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati iman para kancari SK Muslim 103,2 FM. Insyaallah kita akan membahas tema ini tanda-tanda orang yang mempunyai ain. Ya, sebelum kita membahas tanda-tanda, mari kita mengenal terlebih dahulu terkait tentang ain. Ain itu apa? Jadi ain itu ada dua. Ada namanya ainul hasanah, ya. Yang kedua namanya ainul lamma atau ainul hasad, mata yang dengki atau keburukan. Kalau ainul hasan itu atas mata-mata yang kagum ya, kagum, takjub, ya, suka dan sebagainya, tetapi tidak menyebutkan nama Allah. Jadi adalah sebuah kejahatan mata atau penyakit batin, di mana bibirnya berkata baik tapi batinnya jahat. Ya. Ini adalah penyakit dari ainil lama, di mana mata dan batin ini berbeda, memiliki kedengkian di dalam batinnya, ada yang berlebih-lebihan sehingga di sini ditunggai oleh para syaitan. Para syaitan yang senantiasa ya hadir di dalam kedengkian orang tersebut, sehingga batin atas nafs yang terdiri dalam dirinya ini bisa melemparkan kejahatan melalui ainil lamah, dari mata yang dengki, dari mata yang buruk atas kebencian di dalam batinnya, sehingga ini bisa melemparkan keburukan. Ya, maka orang yang punya ain ini pasti ditunggangi oleh syaitan, dapat menyebabkan penyakit, dapat menyebabkan musibah-musibah, kehancuran, kematian, kebakaran, ya, bahkan juga bisa terjangkit virus-virus lainnya. Jadi kita juga harus tahu sebelum kita melemparkan keburukan atau ainil lama kepada orang lain, maka kita harus tahu tanda-tandanya. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mempunyai ain? Ya, mempunyai pandangan atau ainil lama, pandangan yang buruk yang dapat mencelakai orang lain karena batin atau nafs, jiwa yang memiliki kedengkian yang luar biasa. Pintu awalnya gampang. Yang pertama adalah gampang berburuk sangka, gampang suudzon, tanpa mengetahui sendiri atau menyelidiki yang sebenarnya, hanya berdasar prasangka atau prediksi dia sudah suudzon sama orang lain. Jadi orang yang punya ain itu suka suudzon, banyak berburuk sangka, ya, tidak mau tabayun, seringnya tuh mengorek-ngorek, membicarakan kejelekan, aib orang lain. Setiap kali bicara nadanya sinis, apalagi orang yang dibencinya, Kang Ivan. Hati-hati, mungkin ada di sekitaran kita nih ya. Jadi suka banget ngomongin aib, gibah ya orang lain, atau memfitnah. Nadanya sinis sekali, benci, bahkan memiliki tujuan ingin mempengaruhi masyarakat agar masyarakat pun membenci dengan apa yang dia benci. Ya, jika benci pada seseorang nih, mulutnya ini susah sekali untuk bisa berkata baik, bahkan sering mencaci maki, ya, lalu mempunyai jiwa yang dendam, gak bisa hilang, ya, hatinya tuh sulit banget dendam, gak mau memaafkan. Jika dia belum melihat orang yang dibencinya jatuh atau sakit terkena musibah, dia tuh belum, terus pengennya si fulan atau fulana hancur, ya, binasa atas pandangan kedengkian tersebut. Makanya orang yang mempunyai ain yaitu mempunyai jiwa pendendam, gak bisa move on. Hati-hati, dendam sama mantan suami, dendam sama tetangga, dendam sama saudara, gak bisa hilang sebelum orang yang dibencinya hancur, sebelum orang yang dibencinya sakit atau terkena musibah. Lalu dia memiliki penyakit hati, ya, ini suka iri. Hasad ya, iri. Jadi dia ini susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ya.
Jadi dia tuh selalu mendapatkan kesusahan terhadap orang yang mendapatkan kenikmatan. Itu kan orang iri. Ya, orang baru naik jabatan, hatinya panas dongkol. Orang baru beli rumah, orangnya dongkol. Panasan setiap melihat kenikmatan orang lain. Harusnya kalau kita melihat orang lain diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, ucapkan barakallahu fiik, Allahumma barik ali masya Allah tabarakallah. Ya, dengan kita mendoakan keberkahan kepada diri, dan ini juga akan mendapatkan kita keberkahan atas apa yang kita doakan. Lalu kedua matanya ini senantiasa memandang remeh orang lain, sinis. Jadi ngeliat orang lain tuh merasa kecil. Dia tuh merasa besar. Lihat orang tuh selalu menjatuhkan orang lain, selalu meremehkan orang lain, tidak bisa menghargai orang lain, menyanjung, memuji dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, selalu memandang remeh. Si anu mah nggak bisa, saya mah bisa. Merasa paling agul terhadap dirinya. Hati-hati jika para kanca seperti itu, berarti kita mempunyai ain. Ya, atau memiliki ainil lamah, memiliki pandangan mata yang buruk karena nafas jiwa yang buruk. Ya, karena mata ini selalu memandang remeh orang lain, tidak bisa menghargai orang lain, ya, tidak bisa mengakui kehebatan orang lain. Hati-hati, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling kuat. Jadi dia sendiri tidak mau diremehkan, bahkan gak mau dikritik oleh orang lain dan sebagainya, ya, merasa bahwa dia ini selalu sakit dan lain sebagainya. Dia gak mau dikritik, gak mau dinasehati, tidak mau mendapatkan pendapat dari orang lain, kemudian mempunyai keinginan membalas, ya, membalas dan mencari-cari kejelekan orang lain. Jadi orang yang dengki, orang yang memiliki pandangan ainil lamah ini senantiasa mengolok-olok orang lain, senantiasa mengorek-ngorek kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Lalu itulah ciri-ciri dari nafs atau jiwa, sifat orang-orang yang memiliki mata ain, ya, mempunyai mata ain, ya, atas ainil lama, keburukan, kedengkian dalam hatinya. Lalu apalagi ciri-ciri yang akan dia rasakan? Nah, jadi sebelum kita melemparkan keburukan pada orang lain atas mata ini, atas pandangan ini, maka dia juga akan mengalami keburukannya. Ya, makanya dalam surat Al-Falaq di situ Allah menjelaskan, berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Itu doa yang luar biasa agar kita terhindar dari sifat dengki dan orang-orang yang dengki. Karena kenapa? Karena orang-orang pendengki, orang-orang yang memiliki mata ain ini suka mengalami mimpi buruk, Kang Ivan. Jadi dirinya ini suka mimpi buruk, suka mimpi ular, hewan buas, mimpi mata, mimpi jatuh, mimpi lari-lari, mimpi dikejar, mimpi kebinasaan, terkena musibah, lelah badannya saat sakit, ya, saat bangun tidur, mengalami keringat hebat saat tidur. Makanya para kanca kalau tiba-tiba tidur suka gerah, padahal AC nyala, adem, ya, suka keringatan, terutama area dahi, pelipis, ya, di telapak tangan, ya, ini suka ada keringat. Lalu kalau bangun tidur badan kerasa sakit, suka mimpi buruk, dadanya sesak panas, hatinya senantiasa gelisah, jantungnya berdebar kencang jika bertemu atau mengingat mendengar nama seseorang yang dia benci. Nah, jadi dada ini berdebar, panas, sakit, apalagi terngiang-ngiang nama yang dibencinya itu. Sering berkeringat area kening. Nah, ini hati-hati, ciri orang terkena ain nih. Sering berkeringat di area kening, pelipis, sering buang air kecil, sering pipis, ya. Berat area telengkuk, area bahu, leher, lalu kaki sering gemetaran. Lemes, tiba-tiba lemes, tiba-tiba gemetar kaki. Hati-hati kita kena air. Jadi kedengkian yang ada di dadanya ditambah kebencian yang sudah memuncak di kepala akan melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang di luar masuk akal, di luar akal sehat. Maka oleh karena itu, apabila diri kita memiliki penyakit aib ini, kita perangi yuk. Dengan apa caranya? Senantiasa husnudzon,
berprasangka baik atas setiap kejadian, atas takdir yang Allah berikan. Jadi harus bisa bersyukur, berlapang dada atas apa yang sudah menjadikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bentengi dengan zikir. Ya, kita bentengi dengan zikir, dengan wirid, ya, dengan membaca Al-Qur'an, mendoakan kebaikan untuk orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Maka insya Allah inilah yang akan menangkal kita dari penyakit-penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Semakin simak bersama untuk materi kajian sore hari ini. Tentunya nanti kita akan membuka sesi udah. Sekali lagi para kajian saya mengingatkan, silakan yang ingin bertanya sekarang bisa konsultasi melalui SMS 08 1281032 atau melalui telepon dan juga WhatsApp di 081210811032. Ya, alhamdulillah sahabat Facebook semua. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya atau penyakit ain. Jadi ciri-ciri tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa banyak sekali secara kejiwaan, secara nafs memiliki keburukan yang sangat luar biasa. Orang ain yang memiliki pandangan ain susah sekali untuk bisa mendoakan kebaikan keberkahan untuk orang lain. Oleh karenanya, agar kita terhindar dari penyakit ain, yuk kita senantiasa mendoakan orang lain. Ya, barakallahu fiik, doakan mereka semoga Allah memberkahi dia, ya. Lalu kita ucapkan masya Allah dikala kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, melihat sesuatu yang membuat kita senang atau suka dan sebagainya. Karena ingat, ain ini terlempar atas orang-orang terdekat. Bahkan yang tidak kita sadari adalah ainul hasan, ya, atas pujian-pujian, ketakjuban, kagum, rasa suka dan lain sebagainya. Kalau ainul hasanah juga sama, ini orang-orang terdekat. Kenapa? Karena di dalam lisannya ini terucaplah kata-kata yang tidak baik atas apa yang dipandangnya. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat sesuatu yang baik, yang menyenangkan dan sebagainya, ucapkanlah masya Allah tabarakallah, agar kita tidak melemparkan ain. Karena ain ini tidak hanya memiliki jiwa yang jelek, ya, memiliki jiwa yang penuh dendam, dengki, iri, hasud, hasad dan sebagainya. Tetapi ain juga bisa terkena kepada orang-orang soleh. Bahkan di zaman sahabat seperti Amr bin As radhiyallahu anhu dengan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma, mereka berdua, ya, ini terlempar ain oleh orang-orang, oleh sahabatnya itu sendiri, orang sahabatnya sendiri. Ini adalah sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang soleh, yang dijanjikan oleh Allah masuk surga, dan ini bisa melemparkan ain seperti Amr bin As kepada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ain ini bisa melempar siapa saja, baik orang soleh, orang yang terjaga maupun tidak terjaga, ya. Ini namanya ainul hasanah, karena kita melihat sesuatu tidak mengucapkan keberkahan, kebaikan seperti masya Allah tabarakallah, Allahumma barik alaihi, barakallahu fiik dan sebagainya, ya. Atau la haula wala quwata illa billah. Ini adalah doa-doa agar kita tidak melemparkan ain kepada sesuatu yang kita lihat dengan kekaguman, dengan kebaikan, ya. Apalagi kalau ainul lamah tadi, ain pandangan dari kedengkian, dari keburukan, memiliki hasad, iri, dengki, dendam, benci, ya. Ini karena penyakit-penyakit hati. Karena ain ini sifatnya adalah bisa subjektif dan objektif. Subjek dan objek dapat bisa melemparkan ain. Ain itu bisa dilemparkan oleh manusia, ain juga bisa dilemparkan oleh bangsa jin, dan ain pun juga bisa dilemparkan oleh binatang. Maka hati-hati, karena ain ini adalah yang nafs, ya, yang memiliki nafs, yang memiliki jiwa. Kalau tidak memiliki jiwa tidak bisa melemparkan ain. Manusia bisa melemparkan ain, bisa. Jin juga bisa melemparkan ain. Juga binatang pun bisa melemparkan ain, karena sama-sama memiliki nafs, ya. Yang jadi korban ain ini bisa juga objek, bisa subjek. Bahkan benda-benda pun bisa terkena ain, seperti rumah, mobil, sawah, hutan, kebun. Ini bisa terlemparkan ain, objek, atas nafs pandangan tersebut. Maka oleh karena itu, ya, kita berlindung, ya, dari keburukan mata, dari keburukan ain tersebut. Karena ain ini tadi siapapun bisa terkena ain. Orang soleh bisa terkena ain.
ya, karena kekaguman, karena takjub, banyak fans dan sebagainya. Ini hati-hati, bahkan di kalangan artis, di kalangan asatid ini juga bisa gampang terkena aib. Apalagi dia biasa di podium, biasa di mimbar, biasa banyak orang yang memandang, yang melihat, tetapi mungkin ada salah satu jamaahnya tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ini hati-hati. Atau sering disanjung-sanjung, dipuja-puja, ya, dieluk-elukan. Bahkan anak kecil pun mudah sekali terkena ain. Ini namanya ainul hasanah. Tetapi pembahasan kita yang tadi ini terkait namanya ainul lamah, ya, atas mata keburukan atau mata dengki. Nah, ini dikarenakan tadi memiliki nafs yang buruk, ya, ada dendam, ada benci, ada amarah, ada dengki, hasud, hasad, iri. Nah, sehingga ini yang bisa membuat hancur, binasa, ya. Karena kebinasaan ini seberapa kuat yang sudah terpendam di dalam nafsnya sehingga bisa melemparkan keburukan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sahabat Facebook yang ingin bertanya bisa ditulis kolom komentar atau ingin berkonsultasi, kita masuk on air di Radio DSK 103,2 FM. DSK 103,8 ajang goyang karawang. Bahkan DRT kita lanjutkan kembali menggunakan Rukyat sore hari ini. Sekali lagi para kanca yang ingin bertanya sekaligus berkonsultasi, silakan para kanca bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 08111281032 dan WhatsApp juga telepon di 0812108103. Baik, Ustaz, kita mulai saja. Ya, silakan. Ada yang bertanya, Ustaz, Ustaz, memang yang ini masih ada, masih sekarang, Ustaz? Iya. Bahkan di dalam hadis yang mulia baginda Nabi SAW, di zamanku kata Nabi, itu banyak yang meninggal setelah takdir Allah karena ain, karena pandangan mata. Karena banyak di zaman dulu itu banyak orang meninggal karena ain, ya, karena ain. Dan zaman sekarang itu apalagi, ya, sekarang lebih mudah melemparkan ain. Apalagi sekarang ada media sosial, ya, ada foto-foto dan sebagainya. Tetapi yang paling kuat lemparan ain adalah secara langsung, secara tatapan secara langsung. Zaman sekarang masih banyak orang terkena ain. Apa cirinya itu tadi? Karena ain ini bisa membuat virus, membuat penyakit, membuat orang binasa, membuat orang lumpuh, membuat orang sakit. Ini banyak, ya. Dan kebanyakan mendapati saya kasus-kasus dalam ruqyah syariah ini orang yang terkena ain. Makanya pada saat kita ruqyah kita batalkan dulu ainnya sebelum kita membatalkan sihir. Ainnya dulu. Ya, maka kita ainnya dulu kita batalkan baru gangguannya. Karena kalau ainnya masih belum lepas, belum batal, maka selama itu pun dia akan terkena gangguan karena nafs orang yang masih melemparkan karena keburukan. Karena ain ini bukan sihir. Ingat, ain ini bukan sihir, tetapi ain ini bisa dilemparkan oleh siapa saja, baik orang soleh maupun orang-orang fasik, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mengapa kita bisa terkena dengan ain? Ya, itu semua atas izin Allah, atas takdir Allah. Semuanya bisa terkena ain. Semuanya. Ya, semuanya. Bahkan tadi seperti Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Bisa terkena ain. Apalagi kita orang biasa yang mungkin kita kurang penjagaan, kurang berzikir dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau misalkan artis, ya, orang public figure suka disanjung, dipuji dan sebagainya, tetapi fans-fansnya tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Atau bahkan anak kita sendiri, kita senantiasa menyanjung-nyanjung, memuji-muji, tetapi kita ucapkan Masya Allah, Barakallah dan sebagainya. Maka hati-hati, kita sendiri yang bisa melemparkan ain kepada anak kita. Maka oleh karena itu ini luar biasa, ya, semuanya bisa terkena ain atas izin Allah. Oleh karenanya kita senantiasa berlindung dan senantiasa mendoakan keberkahan, kebaikan untuk orang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah hasad saja yang menimbulkan ain, apakah kekaguman terhadap seseorang ini juga bisa menimbulkan ain? Ya, tadi ada dua yang dapat melemparkan ain. Yang pertama tadi ainul hasanah,
Karena tadi pandangan baik ya, kagum, takjub itu kan baik sebenarnya. Kita memuji tetapi tidak mengucapkan nama Allah. Ya, dan surat Al-Kahfi kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, masuk ke sebuah kebun maka ucapkanlah masya Allahu la quwwata illa billah. Ini perumpamaan. Kalau kita melihat sesuatu yang takjub, yang luar biasa, ucapkanlah masya Allah, tabarakallah, la quwwata illa billah. Ucapkanlah seperti itu. Kalau kita tidak mendoakan barakallahu fi, yang melihat orang yang sukses, yang maju, yang membuat kita kagum, takjub, bangga, senang, ucapkanlah barakallah. Sebagai wujud kita juga mendoakan keberkahan agar apa-apa yang ia dapatkan Allah berkahi. Jangan sampai kita menghancurkan, membinasakan tersebut. Itu kalau ainul hasanah. Tapi kalau ainul lammah atau ainul hasad, ini luar biasa karena dengki, benci, ya, dendam, hasad, iri, ya, ini penyakit hati. Nah, ini juga luar biasa ini. Sudah terakumulasi kebenciannya di dalam nafsnya, di dalam dadanya, bisa melemparkan keburukan dengan pandangannya. Maka hati-hati. Maka oleh karena itu yuk kita perbaiki silaturahmi aja. Jangan jadi orang yang pendendam. Jadilah orang yang pemaaf. Ya, jangan jadi orang yang penggebuk, tapi jadi orang yang bisa merangkul. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, oke, baik. Terima kasih Kang Rois di Pasir Malang ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana kita mengetahui bahwa penyakit tersebut itu disebabkan oleh aib? Apa ada tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya jika kita terkena ain tadi ya, sakit yang tiba-tiba tanpa ada sebab medis. Sakit tiba-tiba. Ya, seperti tadi saya mengambil contoh sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini sehat-sehat aja, nggak ada sakit pada saat dia sedang mandi, ya baru mau mandi tiba-tiba langsung jatuh jeblok karena pandangan Amr bin As. Kagum, itu nggak benci, nggak ada permusuhan, nggak ada. Cuman kalau kita bilang mah kagum lah, kayak ngomong wow, kayak ngomong gitu ya. Ngomong wow atau mohon maaf buset dan itu nggak boleh. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, yang elok, yang cantik, yang tampan, yang kita membuat kagum, suka, ucapkan masya Allah. Sehingga langsung tiba-tiba. Makanya orang yang terkena ain cirinya itu sakit tiba-tiba tanpa ada sebab medis. Ya, sakit tiba-tiba, bisa jatuh, bisa stroke, pingsan. Ini adalah orang yang terkena ain. Ya, sakit tidak terdeteksi oleh medis atau sakitnya berpindah-pindah. Ya, biasanya tanda-tandanya ini area kening di sini suka berkeringat, ya bukan karena habis makan pedas. Tiba-tiba gampang berkeringat, area kepala kening, ya di sini di pelipis, lalu di telapak tangan, kaki suka gemeter, dada deg-degan, suka berdebar kencang dada, tiba-tiba sesek, tiba-tiba sesek, jantung berdebar, area belikat, punggung, ya, leher suka berat. Ini ain. Ya, leher, punggung, pundak berat, dada sesak, panas. Ya, lalu pinggang, tulang ekor belakang. Bahkan saya banyak mendapati kasus orang yang punya penyakit autoimun, saraf kejepit, ini juga bisa disebabkan karena ain. Ini banyak kasus-kasus yang saya tangani orang yang terkena saraf kejepit karena penyakit ain, ya. Terus kaki suka gemetar, lemes. Jadi dia kalau berdiri itu kayak sempoyongan, kakinya lemes. Terus suka pipis, gampang pipis Kang Ivan. Tapi bukan karena ada masalah di ginjal atau masalah di livernya, ya. Tapi gampang pipis gitu. Apalagi kalau dia sedang mau naik panggung, bukan karena gugup, tiba-tiba gampang mau pipis dan sebagainya. Lalu suka mimpi buruk. Nah, ini ciri ain. Suka mimpi mata, mimpi kehancuran, mimpi kebinasaan, mimpi kematian, mimpi ular, mimpi dikejar-kejar dan sebagainya. Ini banyak. Nanti kita bisa deteksi dengan melakukan ruqyah mandiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ini bisa menimbulkan gangguan jasmani atau kejiwaan? Iya, karena ain ini bukan hanya nafs, jiwa orang. Tetapi kalau nafs kan berarti ada jiwa, ada jiwa, ada jasad.
Ya, jiwa ada apa? Jiwa seseorang ada jasad seseorang namanya nafs. Ya, jadi bisa menyerang jiwanya, bisa menyerang raganya. Jiwa dan raganya bisa kena karena ain. Bukan hanya itu Kang Ivan, ain juga bisa terlemparkan oleh benda mati, rumah, mobil. Ya, dalam hadis yang mulia itu pernah ada unta itu bisa jatuh karena ain. Karena tadi ngeliat untanya bagus gitu ya. Kalau unta kan sekarang berarti mobil. Zaman dulu kan unta. Unta tersebut bisa jatuh. Tiba-tiba unta tersebut lewat jatuh. Lalu di ruqyah untanya alhamdulillah langsung bisa berdiri lagi. Karena bisa siapa saja bisa terlemparkan air. Ya, kebun itu menurut Syekh Baro itu juga bisa menyebabkan api kebakaran. Karena tadi air ini bisa membinasakan. Bisa menimbulkan kebakaran, api, bisa menimbulkan keguncangan yang luar biasa. Apalagi kalau air ini terlatih. Ini ada namanya air terlatih ya menurut ulama ya. Jadi air ini terlatih. Bagaimana cara melatih air? Ya udah dia benci banget. Nah, itu. Jadi kalau orang yang dendam banget ya, udah memiliki dendam lalu mempunyai kekuatan supranatural, punya khodam dari bangsanya, udah semakin dah. Makanya hati-hati kita harus bisa berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki ini. Karena ini luar biasa ya. Karena kebinasaan sihir itu sebenarnya tidak terlalu kuat kebinasaannya dibandingkan ain yang cepat. Kalau sihir ini punya proses kan Ivan sihir. Ya, tapi kalau ain ini tanpa proses. Langsung. Kalau sihir kan harus ada apa? Kerjasama, MOU, ada buhul, ada sesuatu yang dikerjakan itu sihir. Tapi kalau ain tanpa proses, ya kan tadi tiba-tiba melihat sesuatu jatuh. Nah ini hati-hati. Ain ini lebih cepat, lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan sihir. Wallahu a'lam. Yang berikutnya saya mau tanya, ada perbedaan antara santet, pelet dan ain? Tadi, jadi pertanyaan itu nyambung dengan jawaban sebelumnya. Jadi perbedaan antara sihir dengan ain tadi, kalau sihir ini ada sesuatu yang dikerjakan. Jadi memang terencana Kang Ivan sihir ini. Jadi ada perbuatannya, ada sesuatu yang ditumbalkannya, ada buhulnya, ada tujuannya. Ada tujuannya apa? Tafrik, pemisah, perceraian, marid, penyakit, kehancuran, atau rebet, iikat, atau mahabbah, itu sihir. Jadi ada tujuannya, ada buhulnya, ada pengerjaannya, ada sesuatu timbal baliknya, itu sihir. Tapi kalau jadi situ butuh proses kan Ivan. Ada beberapa proses tahapan untuk menyihir. Tapi kalau ain tadi tanpa itu semua, tanpa embel-embel. Bisa dari kagum, takjub ataupun dari kebencian. Nah, jadi ain itu tanpa embel-embel. Dahsyatan mana ya? Lebih cepat ain, ya kalau lebih cepat berarti lebih dahsyat. Ya, kalau sihir itu kalau buhulnya terputus ya atau perjanjiannya selesai maka sudah selesai. Tapi kalau ain tidak seperti itu kayak gitu. Selama dia masih memiliki konflik dengan orang yang melemparkan ain, selama itu pula penyakitnya. Maka kita harus bisa membatalkan dulu. Ya, ainnya itu kita batalkan. Kalau ainnya tidak kita batalkan, orang tersebut masih memiliki kebencian, dendam, maka dia bisa kapanpun, apalagi kalau dengan pandangan yang tatapan yang luar biasa, ini kena lagi. Itulah tanpa diperbaharui. Kalau sihir harus diperbaharui ya. Berarti harus pasang menyan lagi ya, tambah lagi maharnya, tambah lagi tumbalnya, tambah lagi amalannya untuk menyantet orang. Tapi kalau ain tidak. Ya, cukup dengan dia masih benci, dia masih belum bisa memaafkan. Apalagi dia sering berpapasan, sering terlihat. Nah, ini hati-hati. Maka karena itu kita harus bisa senantiasa berlindung dari keburukan-keburukan ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikut, Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ain ini dengan diri sendiri, oleh diri sendiri maksudnya? Ya, cara menyembuhkan ain yang di ruqyah. Kalau menyembuhkan diri sendiri, saya kasih logika. Orang yang sedang sakit itu diperintahkan untuk ikhtiar, berobat. Ya, kecuali kalau mencegah baru kita lakukan doa-doa perlindungan. Maka karena itu sebelum kita terkena ain,
maka senantiasa kita harus bisa mencegah. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama, kita harus senantiasa berprasangka baik. Berprasangka baik terhadap takdir Allah. Orang tersebut maju, kita belum maju, ini berprasangka baik, ini takdir Allah. Karena Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang telah mentakdirkan. Itu aja, berprasangka baik terhadap takdir Allah. Lalu senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Jangan hati ini rumit gitu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah ya. Senantiasa mendoakan keberkahan Kang Ivan. Masya Allah, ucapkanlah Masya Allah, Barakallah, selamat ya, Barakallah. Gitu, jadi mendoakan orang. Jangan sampai orang maju dia hatinya rumit. Nah, ini hati-hati. Lalu senantiasa berzikir ya. Yang paling mudah, yang paling ringan adalah baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas. Itu kan sudah Rasulullah ajarkan. Ya, jadi di dalam surat al-falaq, anas ini doa yang luar biasa. Ya, doa yang luar biasa agar kita terhindar dari sihir, terhindar dari ain, termasuk tadi hasad, dengki, ini kan embel-embel dari penyakit ain tersebut. Maka harus senantiasa membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas. Tapi kalau kita sudah terkena ain, ya maka harus diruqyah, dibatalkan atsarnya, jejaknya, dicari siapa pelempar ainnya, lalu kita batalkan. Kalau tidak dibatalkan ainnya, tidak kita menemukan jejaknya, ya maka akan susah untuk terobati dari penyakit ini. Allah a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa orang yang terkena ain supaya dapat sembuh dari penyakit ain tersebut harus mencuci muka dengan air bekas wudhu yang mengirimkan. Ya, betul. Itu benar. Jadi cara mengobati ain yaitu meminta air yang orang yang melemparkan. Seperti tadi ya, Sa'al bin Hunayf dengan Amr bin As, maka Amr bin As radhiyallahu anhu ini mengadu pada Rasulullah. Rasulullah sedikit marah ya. Apakah kamu tega menyakiti saudaramu sendiri, kan gitu kata Rasulullah dalam konteksnya. Maka Amr bin As disuruh berhudu, disuruh mandi ya, lalu ditampung airnya tersebut di bejana atau di ember, dibaskom gitu ya, lalu disiramkan ke Sa'al bin Hunayf, langsung sadar. Itu caranya, memang harus ambil airnya, minta air ya, itu tuh lebih tuntasnya. Atau dengan ruqyah kita batalkan, karena air ini ada beberapa macam kan kita. Ada yang mungkin orang terkena ain karena manusia dengan manusia. Ada yang terkena ain oleh bangsa jin, mungkin jinnya kesel, dendam. Kalau kata orang kita ketempelan, kesambat. Mungkin dia sompral atau tidak sopan dan sebagainya, bikin onar dan sebagainya, berbuat kerusakan sehingga jinnya nggak suka gitu ya. Pertama, manusia dengan manusia dengan jin, manusia dengan binatang juga bisa. Binatang. Kita pernah melihat gak, Kang Ivan? Ada cicak, ada kucing dan cicak. Sekarang kan ada kucing ini nunggu cicak di atas, dilihatin doang. Tapi tiba-tiba cicak ini jatuh. Pernah ngeliat kayak gitu Kang Ivan? Tiba-tiba cicak jatuh, cuma dilihatin doang sama kucing. Itu kucing ini sedang melemparkan air kepada cicak. Kan tadi. Ini memang bisa, binatang bisa melemparkan air dengan dilihatin terus. Dilatih jatuh, tiba-tiba cicak jatuh dimakan sama kucing. Ini dan saya juga sering lihat itu, sering lihat kucing ngeliatin cicak, tiba-tiba cicaknya jatuh. Itu ain. Karena binatang juga bisa melemparkan. Atau ain terhadap diri sendiri. Nah, ngerti gak Kang Ivan? Ya, pertama manusia dengan manusia dengan jin, manusia dengan binatang, atau binatang dengan binatang. Ya, atau manusia itu sendiri, dirinya sendiri. Contohnya gimana Kang Ivan? Ayo, contohnya gimana? Contohnya gimana? Kita terkena air oleh diri kita sendiri. Contohnya gimana? Mungkin uji sendiri. Ya, gua ganteng juga ya. Nah, dia bercermin ngaca. Itu atau ujub, ya. Suka membangga-banggakan diri. Nah, ini hati-hati. Dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terkena penyakit ain? Ya, tadi gimana cara mencegah kita tidak terkena penyakit ain? Jadi senantiasa berprasangka baik terhadap takdir Allah Ta'ala, senantiasa bersyukur,
senantiasa mendoakan keberkahan kebaikan untuk orang lain, yang mendoakan orang lain, ya lalu senantiasa zikir, ya yang paling ringan baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya lakukan ruqyah mandiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, apakah kita bisa mengetahui siapakah yang mengirim ain kepada kita? Bisa, kalau ain bisa kita lacak, tapi kalau sihir nggak bisa. Ain bisa, karena kita tahu kita punya konflik dengan siapa, atau kedekatan. Misalkan, jadi gini, contoh. Mungkin kita pernah ngalami, kita kalau lagi gak suka sama orang lain, jalannya muter, nggak mau ketemu sama si dia. Itu salah satu contohnya. Atau kalau dia nggak mau dideketin, atau pada saat kita jabatan tangan, kerasa sentuhannya beda. Kok ada gemeter, ada panas, kita tiba-tiba langsung panas atau berat di sini. Saat kita berpapasan bertemu dengan si fulan, dia langsung kencang, bukan jatuh cinta ya. Tiba-tiba kok berat gitu, jadi sesak kalau bertemu dengan si fulan atau si fulan, tiba-tiba nggak bisa apa-apa. Ya, nah itu bisa jadi kita terkenain oleh si fulan atau si fulan. Itu caranya. Tapi kalau sihir kita nggak bisa tahu siapa yang mengirimkan. Nah ini hati-hati, ini mainan setan. Tapi kalau ain tadi nafs, jiwa. Jadi kita tahu jiwa sama jiwa. Jadi dalam hadis atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, jadi ruh orang baik akan ketemu dengan ruh orang baik, ruh orang jahat akan ketemu dengan orang jahat. Jadi artinya bahwa ruh-ruh ini akan saling bertemu nanti. Nafs-nafs ini akan saling ketemu. Siapa yang melemparkan, siapa yang terlempar akan saling ketemu nanti. Makanya melacak ain bisa. Tapi kalau ngelacak sihir, siapa yang ngirim nggak bisa. Hati-hati, ini bisa jebakan setan kalau perkara sihir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, apakah cukup dengan menuliskan Masya Allah kalau kita akan terhindar dari air? Ya, itu setidaknya penjagaan. Itu setidaknya dilakukan atau yang diajarkan ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ucapkanlah Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu pengajaran buat kita semua agar kita terhindar dari penyakit ain. Atau baca doa-doa kalimat tamah. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainil lama. Atau baca al-falaq an-nas. Nah, al-ikhlas, ayat kursi. Ini agar kita terhindar dari penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya kita mengagumi alam, nah ini apakah bisa terjadi ain? Bisa. Kita? Bisa. Ya. Bisa. Alam, maksudnya kita mengganggu alam gimana? Mengagumi. Oh, mengagumi. Ya tadi kita mengagumi sesuatu, maka ucapkanlah Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, kalau kita masuk ke kebun, masuk ke sawah, masuk ke hutan, kita takjub. Ucapkanlah Masya Allah, tabarakallah. Misalkan kayak gitu. Ya, agar kita tidak melemparkan keburukan kepada alam tersebut. Karena siapa tahu pandangan kita, jadi ada Kang Ivan, ada tumbuhan yang suka mati. Ya karena terkena air. Jadi memang si pemilik, kan ada orang bilang gini, mohon maaf nih, kalau ada bilang, oh lu mah nggak bisa punya tanaman, lu mah kalau punya tanaman mati terus, tangan lu mah tangan apa, gitu kan? Kita sering dengar gitu. Itu benar. Bisa jadi dia ini memiliki ain sehingga tanaman yang dia pegang mati terus. Dan kita pernah Kang Ivan, kita pernah meruqyah tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi kan sama, itu kan juga makhluk ya. Kita ruqyah tumbuh-tumbuhan, alhamdulillah kita dengan ini jadi hidup lagi. Ya itu siapa tahu tanamannya terkena ain. Karena tadi mungkin penghuninya ini yang punya rumah ini emang memiliki potensi ain. Sehingga dia memiliki hewan sering mati, ternak, atau kebunnya suka gagal panen, ini bisa karena air. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nggak kerasa. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Para kanca DSK yang ingin konsultasi mungkin bisa di WA di 087897333342. Itu nomor saya yang baru ya, nomor WA ya. Atau nomor yang dulu masih aktif juga. 0857-593-85849. Yang ingin konsultasi, ingin ruqyah, silakan bisa di WA aja secara japri ya. Dan juga para sahabat Facebook juga silakan yang ingin konsultasi atau ingin ruqyah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita semua terjaga
dari orang-orang yang dengki dan dari sifat-sifat yang dengki. Oleh karena yuk kita senantiasa doakanlah kebaikan untuk orang lain. Semoga Allah menjaga kita dari setiap keburukan. Akhir kata dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Kekurangan dari datangnya dari saya Reza bin Bilal hadallahu wa iyyakum barakallahu fikum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.